Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figuarts Naruto. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Naruto dan gue yakin sih dari kalian pasti sudah tahu lah dengan karakter ini. Atau paling nggak pernah lihatlah karakter si Naruto ini. Dan Naruto ini adalah salah satu karakter utama dari serial animenya yaitu Naruto. Dan ini adalah versi dari Naruto Shippuden. Naruto ini adalah seorang ninja yang memiliki cita-cita atau tujuan hidupnya yaitu menjadi Hokage. Dan dia ini juga sangat baik kepada teman-temannya, terutama teman satu timnya yaitu Sasuke. Walaupun beberapa kali si Naruto ini ingin dibunuh oleh Sasuke, namun tetap si Naruto ini ingin mengajak Sasuke pulang ke desa Konoha. Dan ini adalah boxnya dari SA Figuarts Naruto yang dibuat oleh Bandai. Dan di bagian depannya ini kita bisa melihat si gambar Naruto-nya yang sedang memegang kunai ya. Dan juga di sini ada berbagai macam tulisan Jepang, dan di bawah sini ada lambang Naruto-nya dan ada logo Bandai yang pastinya. Untuk figur ini rilis di tahun 2014. Dan untuk di bagian sampingnya sendiri juga ada tulisan Jepang lagi, dan juga ada pose Naruto yang sedang mengeluarkan Rasengan juga. Di bagian belakangnya ini berbagai macam pose-pose yang bisa dilakukan di dalam figur ini, dan berbagai macam face sculpt yang kita dapat juga di dalam figur ini. Untuk pose-pose yang ada di belakang sini menurut gue posenya cukup keren dan kelihatannya meyakinkan ya untuk figur si Naruto ini. Dan di bagian sampingnya lagi ini ada tulisan Uzumaki Naruto. Dan untuk boxnya ini nuansanya berwarna kuning ya, dan berbagai macam coretan-coretan gitu. Dan di bagian atasnya seperti ini, kayak polos saja juga, dan di bagian bawahnya juga berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu. Dan langsung aja kita buka isi dalam dari box Naruto ini. Dan di dalam boxnya seperti biasa kita dapat satu buah manual book dan satu buah blister untuk SAF ya. Di dalam blister sendiri ini kita dapat figur ya dari si Naruto dan berbagai macam aksesoris-aksesoris tambahan seperti ada efek Rasengan-nya, terus ada parts tambahan seperti kunainya, terus ada tas yang menyimpan berbagai macam senjata dan juga ada ikat kepalanya juga. Terus di sini kita dapat 4 ekspresi muka pengganti juga. Ada muka ekspresi yang normal, ada yang teriak, ada yang senyum, dan yang lainnya. Dan untuk parts tangan penggantinya, di sini menurut gua kita dapat lumayan banyak ya. Kita total ada dapat 13 parts tangan pengganti. Ada yang ngepel normal, ada yang ngebuka, ada yang ngeluarin jurus-jurusnya seperti ninjutsunya. Jadi benar-benar berbagai macam banget lah untuk parts tangannya. Dan di sini kita juga yang pasti dapat kertas manualnya. Ini adalah berbagai macam panduan untuk bagaimana cara kita mengganti parts tangannya, terus memasang parts effect-nya seperti apa, dan memasang parts-parts lainnya seperti apa. Jadi manual booknya seperti ini. Dan itu aja, di dalam boxnya kita dapat satu buah kertas manual dan satu buah blister di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari SA Figuarts Naruto, dan pertama-tama kita mulai dari bagian wajahnya terlebih dahulu. Untuk dari mukanya sendiri menurut gua ini masih kurang mirip sih dengan si Naruto ya. Ya walaupun ini ekspresi wajah si Naruto yang lagi diem aja, cuman ini kayak nggak ada ekspresinya gitu wajahnya. Kayak tatapannya benar-benar kosong gitu. Dari sculpt muka-muka yang lainnya juga masih kurang mirip. Seperti muka yang lagi senyum ini juga masih kurang mirip menurut gue dengan si Naruto. Hanya satu yang gue suka dari face sculptnya adalah muka yang teriak ini. Yang muka teriak ini masih mirip dengan si Naruto sih. Ekspresinya juga masih dapat. Cuman untuk yang lainnya gue rasa sih kurang mirip ya dengan si Naruto. Mungkin salah satu faktor juga kenapa bisa dibilang kurang mirip sih karena alisnya sendiri ya. Ini sebenarnya ada alisnya, cuman nggak begitu kelihatan gitu. Tipis banget warnanya, kayak menyatu dengan warna kulitnya. Jadi kalau kita lihat dari jauh, itu seolah-olah Naruto-nya tidak ada alis gitu. Dari sculpt rambutnya sendiri, kalau dilihat, ini teksturnya atau kalau kita lihat itu kayak masih kasar ya. Tekstur-tekstur dari sculpt rambutnya ini. Kurang bersih lah gitu untuk sculpt rambutnya, jadi masih ada grepes-grepesnya gitu. Dan kalau dilihat dari warna rambutnya, ini kalau misalkan di kamera sebenarnya nggak gitu kelihatan. Tapi untuk warna bagian atas dan warna di bagian bawah itu agak sedikit berbeda sih. Di bagian atas itu warnanya lebih kuning gelap, dan di bagian bawah itu warna kuning pudar gitu. Kalau dilihat itu belang antara atas dan bawah.
Ya, ini lebih jelas mungkin di bagian sini ya. Untuk di bagian jambangnya dan di bagian rambut di bagian atasnya itu warnanya sedikit berbeda. Dan untuk di bagian belakangnya ini adalah part sambungan ya. Tadinya ini nggak ada dan ini bisa dicopot seperti ini. Ada tusukannya gitu. Dan ini menurut gue lumayan bagus, dia dipisah seperti ini ya. Jadi ini bisa gerak-gerak, bisa ke kanan dan ke samping gitu. Cuman ini bahannya keras. Gua kalau dipasang terlalu lama, gue takut patah aja sih. Lalu di bagian depannya juga ini ada lambang Konoha-nya sendiri yang dibuat dengan cukup bagus. Lalu untuk di bagian badan dan di bagian bajunya ya terutama, ini banyak kerutan-kerutan bajunya yang bisa dilihat. Dan ini menurut gue bagus karena kelihatannya itu lebih natural aja gitu. Ada kerutan-kerutan di bajunya sini yang dibuat dengan bagus. Untuk di bagian belakangnya sendiri ini ada lambang kayak bulutannya gitu, cuman nggak tahu kenapa ini ada kayak titik gitu ya. Kayaknya ini dari bawaan dari pabriknya yang kurang rapi sih. Lalu di sini juga ada detail dari ukiran-ukirannya juga, kayak ada bulutan gitu. Lalu untuk di bagian sletingnya, di bajunya ini cuman garis saja, garis putih lurus aja gitu. Jadi tidak ada tekstur kayak ada garis-garis sletingnya gitu. Terus di bagian kakinya seperti ini. Terus dari warna baju sendiri ini sebenarnya kayak ada gradasi warnanya ya. Gradasi warna hitam-hitam gitu di bajunya. Dan itu menurut gue sih membuat warna dari baju si Naruto ini menjadi sedikit dekil ya. Mungkin sebagian orang ada yang suka dan sebagian orang mungkin ada yang kurang suka gitu. Dari artikulasinya, ini di bagian kepala bisa nengok kanan kiri ya. Atas bawah juga. Dan untuk di bagian tangannya ini bisa muter 360 derajat. Untuk artikulasinya bisa naik turun juga. Ini bisa mutar. Untuk di bagian badannya ini bisa naik turun juga. Di bagian dada juga ada artikulasi. Nah, artikulasinya juga menurut gue bagus ya untuk di bagian badannya. Di bagian kakinya bisa nengkuk ke depan, bisa nengkuk juga untuk di bagian lututnya. Cuman kalau ditekuk ya seperti ini, kayak kelihatan ada bolongannya gitu. Untuk di bagian telapak kakinya sendiri ini bisa naik turun. Dan bisa bengkok ke kanan dan ke kiri seperti biasa. Dan untuk di bagian pahanya ini kita bisa turunin gini ya, supaya menambahkan ruang gerak gitu. Jadi ini bisa naik turun seperti ini. Untuk artikulasi sih menurut gua ini figur dibuat dengan bagus ya. Artikulasinya banyak banget. Jadi ini figur tidak sulit lah untuk dilakukan pose-pose yang kita mau gitu. Lalu di sini juga dapat ini ya, dapat tasnya. Dapat tas yang berisi, biasanya diisi dengan kunai atau yang lainnya, peralatan-peralatan ninjanya lah. Dan ini ditusukin di belakangnya sini. Bisa dilihat ini ada tusukannya dan ditusukin ke sini. Tapi menurut gua ini tidak dibuat dengan baik sih. Jadi ini benar-benar kaku ya. Dan ini gampang sekali copot. Dan kalau misalkan kita tekuk kakinya ke belakang, bisa lihat ini sudah pasti langsung jatuh gitu. Nah, jadi menurut gua ini masih kurang dibuat dengan baik sih. Oke teman-teman, kita juga dapat aksesoris berupa kunai dan kita dapat 2 kunai sekaligus di sini. Untuk kunai sendiri menurut gua ini dibuat dengan bagus ya. Dari warna catnya sendiri ini warna hitamnya itu kayak warna besi, tapi ini sebenarnya adalah plastik. Jadi ini bagus menurut gua. Dan untuk bentuk dari kunainya sendiri juga dibuat dengan sangat baik. Lalu aksesoris kedua yang kita dapat ini adalah Rasengan-nya. Jurus utama dari si Naruto ya. Dan ini terbuat dari kayak plastik bening gitu ya, plastik karet bening gitu. Dan ini menurut gue juga dibuat dengan bagus ya. Dan ini bisa langsung ditusuk ya, bisa dilihat ini ada tusukannya. Jadi kita dapat juga tangan yang ada tusukannya. Jadi menurut gue ini bagus. Jadi kalau kita misalkan mau melakukan pose, itu Rasengan-nya tetap terpegang di tangan dengan sempurna, jadi nggak jatuh-jatuh. Dan ini bisa dilihat ini pegangannya itu pas, sudah ada kayak cetakannya gitu. Jadi bagus lah menurut gua untuk aksesoris Rasengan ini atau efek dari Rasengan ini.
Oke teman-teman, jadi untuk figur SA Figuarts Naruto ini, dari artikulasi untuk figur ini dibuat dengan sangat bagus. Dan juga kita dapat berbagai macam aksesoris tambahan seperti kunai, Rasengan, dan juga berbagai macam parts tangan pengganti dan parts ekspresi wajah penggantinya juga yang merupakan poin plus di dalam figur ini. Tapi kalau kita bahas dari segi detail, mulai dari warna bajunya, warna rambutnya, dan juga ekspresi mukanya sendiri yang masih kurang mirip dengan Naruto menurut gua. Dan juga berbagai macam detail-detail kecil lainnya yang masih kurang rapih dibuatnya. Jadi untuk skor keseluruhan untuk SA Figuarts Naruto ini, gua kasih nilai 6/10. Tapi balik lagi menurut gua untuk figur di bawah harga 500 ribuan, menurut gua nih figur masih worth it sih untuk kalian beli. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.